Pemirsa, pakaian berupa baju dan sandal yang diduga milik pelaku pembunuhan Nia, gadis penjual gorengan, ditemukan oleh tim Reserse Gagak Hitam bersama tim K9 Polda Sumbar di kawasan Pasagalomban, Kecamatan Duo Kali Sabaleh, Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Penemuan pakaian ini memperkuat tim untuk mengetahui keberadaan yang diduga pelaku tersebut. Jajaran Polres Padang Pariaman dibantu personil Polda Sumbar masih terus berupaya melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku pembunuhan Nia, gadis penjual gorengan. Tim berupaya mencari bukti-bukti lain untuk memperkuat dugaan pembunuhan ini. Berdasarkan laporan dari masyarakat, pelaku masih berada di sekitaran Kecamatan Duo Kali Sabaleh, Kayu Tanam. Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Sulistiawan mengaku saat pengejaran Jumat pagi tim menemukan pakaian serta sandal yang diduga milik pelaku pembunuhan. Ya, tentunya barang buktinya berupa pakaian yang dibawa oleh korban maupun keterangan saksi, keterangan saksi yang kita dapat dari sekitar TKP dan dari perjalanan korban pada saat almarhumah itu berdagang, termasuk juga barang bukti daripada pelaku. Selain itu, pihak kepolisian masih menunggu hasil autopsi yang nantinya bisa memperkuat tim dalam melakukan penyelidikan dalam kasus pembunuhan ini. Dari Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Andri Saputra, TV One mengabarkan. Kasus Nia pedagang gorengan yang ditemukan meninggal dunia masih terus bergulir. Berbagai cerita baik tentang Nia terus tersebar, salah satunya cerita pemilik gorengan yang biasa dijual oleh Nia. Teka-teki kematian Nia, sang gadis penjual gorengan, hingga kini masih misteri. Pelaku dan motif di balik kematian Nia pun masih diburu polisi. Selain orang tua dan sahabat, sosok lain yang juga merasa kehilangan adalah Salmi Dawati. Gorengan yang biasa dijual Nia merupakan hasil masakan wanita Parubaya ini yang satu kampung dengan Nia. Salmi Dawati hingga kini masih tak percaya bila Nia harus pergi dengan cara yang begitu tragis. Terakhir kali terlihat Nia mengantarkan nampan gorengan setelah habis berjualan. Salmi Dawati mengingatkan Nia untuk membawa payung karena cuaca mendung sore itu. Ia tak pernah menduga itulah kali terakhir ia melihat Nia. Nia dikenal sebagai sosok yang pendiam tapi ulet dan bekerja keras. Dari hasil menjual gorengan, Nia mendapatkan kisaran keuntungan Rp30.000 per hari. Uang hasil berjualan gorengan digunakan untuk menabung biaya kuliah, sekaligus membantu orang tuanya. Istilahnya nggak banyak cerita gitu, lembut orangnya. Ada bilang nggak Bu, Pak, dia menjual gorengan ini untuk apa sih Nia gitu? Iya. Dia sering curhat sama saya sih. Dia katanya hasil dagangan ini buat biaya hidupnya, buat adiknya, terus dia pengen ngelanjutin kuliah gitu kan, ngumpulin sedikit demi sedikit. Saya tahu itu, kadang uang dagangan ini, kadang orang tuanya nggak ada uang, dikasih juga ke orang tuanya. Gitu. Artinya dia tidak membantu ekonomi ya, tapi malahan jadi tulang punggung di keluarga. Iya, dia istilahnya ya gimana lah gitu. Nia pun istilahnya bukan saya anggap orang lain gitu, dia udah macam kayak anak saya sendiri. Saya merasa terpukul semenjak kehilangan dia itu. Bukan masalah nggak ada orang yang jualan gitu ya, cuma merasa kehilangan aja gitu. Salmi Dawati berharap pelaku segera dapat ditemukan dan dihukum berat atas perbuatannya. Dari Padang Pariaman, Andri Syahputra, TV One mengabarkan. Untuk mengetahui sejauh mana pengejaran yang dilakukan oleh jajaran Polres Padang Pariaman dibantu oleh personil Polda Sumbar untuk memburu pelaku pembunuhan sadis terhadap Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan. Sudah ada reporter Andri Syahputra yang akan melaporkan dari Padang Pariaman. Andri, sejauh ini apakah sudah diketahui mengenai pengejaran terhadap para pelaku?
Ya, Renda, dapat saya laporkan bahwasanya sejak Kamis malam pihak kepolisian tim Reserse Gagak Hitam bersama Polda Sumbar sudah melakukan pemburuan terhadap terduga pelaku yang sampai saat ini masih menurut informasi dari masyarakat setempat diduga atau terduga pelaku salah satu terduga pelaku ini masih berada di kawasan Pasar Gelombang, Nagari Kawitanam, tepatnya tidak jauh dari tempat lokasi penemuan jenazah Nia pada saat beberapa waktu yang lalu. Jadi polisi pada saat melakukan pencarian dari Kamis malam hingga Jumat pagi, pihak kepolisian juga menemukan berupa pakaian juga sandal yang diduga ini milik yang terduga pelaku ini di kawasan perkebunan perkebunan dan kawasan hutan-hutan di sekitaran kayu tanam tersebut. Begitu, Rendra. Andri, adakah informasi sementara mengenai jumlah pelaku yang saat ini masih dikejar oleh pihak kepolisian? Ya, untuk jumlah pelaku yang dikejar hanya satu orang. Namun polisi belum bisa memastikan bahwasannya itu benar-benar pelaku atau tidak. Karena untuk saat sekarang ini polisi masih sangat berhati-hati untuk mengungkap kasus ini. Bahwasanya yang dikejar ini masih dugaan pelaku. Gitu. Apakah pelaku lebih dari satu orang masih belum diinformasikan oleh pihak kepolisian karena jumlah saksi-saksi yang sudah diperiksa itu sudah lebih dari empat orang gitu. Itu saksi-saksi yang diperiksa itu berupa pihak keluarga, juga tim besar, juga beberapa warga yang terakhir kali melihat korban Nia pada saat terakhir ditemukan gitu. Begitu, Rendra. Baik, ini mengenai bukti-bukti yang sudah ditemukan, apakah ada bukti baru dari hasil penelusuran hingga saat ini, Andri? Ya, untuk data terbaru yang bukti terbaru itu masih dalam penyelidikan juga dan masih dalam identifikasi tim Polda Sumbar. Apakah betul yang ditemukan ini baju dan sendal dari yang diduga pelaku ini? Saat sekarang ini pihak kepolisian juga masih menunggu hasil autopsi keseluruhan yang diperkirakan akan dapat hasilnya pada 2 hari ke depan. Begitu, Denda. Baik. Kendala apa yang dihadapi oleh pihak kepolisian, Andri? Karena kita tahu bahwa ini sudah sepekan pelaku masih belum diketahui siapa pelaku tersebut. Ya, informasi dari masyarakat bahwasanya yang diduga pelaku ini merupakan orang yang residivis juga, yang pernah ada dulu kasus narkoba dan juga kasus cabul. Ini informasi dari masyarakat yang diduga pelaku ini. Jadi kawasan perkebunan atau kawasan hutan-hutan tersebut sudah menjadi kelincahan dia karena aktivitas dia juga aktivitas yang sering melakukan pekerjaan di kawasan perkebunan itu juga. Jadi dia sudah paham dengan medan yang di perkebunan tersebut. Kesulitan polisi bahwasanya karena diduga pelaku ini menguasai medan, jadi sembunyinya cukup menyulitkan polisi, begitu. Andri, ini dengan kata lain bahwa sebenarnya polisi ini sudah memegang identitas dari pelaku, namun masih kesulitan untuk mengejar, begitu, Andri? Ya, kalau informasinya memang yang terduga ini sudah diketahui identitas atau apunnya, tapi ini masih terduga gitu. Kita belum bisa pihak polisi belum bisa memastikan apakah betul si yang diduga pelaku ini betul-betul pembunuh dari Nia sendiri. Begitu, Reza. Baik, terima kasih Andri Saputra, informasi langsung dari Padang Pariaman. Selamat bertugas kembali.